dari tahun 1855 sampai dengan hari ini 168 tahun. Maka secara organisasi GKI berdiri 67 tahun. Hari ini kita sudah capai 2030-an jemaat. Itu berarti GKI maju dalam perkembangan pelayanan. Itu moto GKI dalam Haris. Yang kedua, apa tujuan database bagi gereja? Tujuan utama dari database gereja adalah sebagai alat pelayanan gereja. Dengan adanya database, Ibu Bapak dan saya, kita akan masuk pada pelayanan yang namanya pelayanan kategorial. Kalau selama ini kita melayani sama saja, kita hamba untuk semua lingkungan dalam situasi yang sama. Tetapi database akan menolong kita untuk pelayanan kategorial. Kita akan tahu berapa jumlah nelayan di tempat kita, berapa jumlah pegawai negeri di tempat kita. Kita akan tahu berapa jumlah petani, berapa jumlah orang di kampung yang namanya SMP, SMU, makan perguruan tinggi. Data-data ini akan menolong kita untuk bagaimana kita mempersiapkan pelayanan kita, sehingga kendala-kendala yang selama ini kita tahu dengan database kita akan mengerti ternyata persoalan kehadiran dan tidaknya jemaat di dalam ibadah, kegiatan gereja, karena ada berbagai hal dan persoalan mereka. Itu tujuan dari database. Dan contoh yang paling penting bagi kita adalah dengan database kita akan tahu berapa jumlah kakak, kepala keluarga, berapa jumlah jiwa, ada remaja, pemuda, dan ketika kita mengetahui jumlah jiwa jemaat akan membuat kita untuk melihat apakah pelayanan saya ini statis atau dinamis, maju atau ya justru tidak maju. Seperti itu. Saya berharap Bapak dalam melakukan update database, pasti Bapak sudah ketahui. Kita selama ini punya statistik, kita mungkin pikir jumlah kakak sekian, jiwa sekian. Ternyata ada banyak sekali yang kita belum data. Dengan database kita akan tahu juga apakah jumlah keluarga di dalam jemaat yang saya layani, Bapak layani sudah dinikahkan atau belum, sudah disediakan atau belum, sudah dibaptis atau belum. Hari ini saya tahu berapa jumlah di wilayah Gua, berapa di Naskogo, berapa, tapi itu baru data nasional. Itu ya tadi saya katakan kepada Ibu Bapak bahwa pelayanan kategorial itu akan menolong kita. Berapa jumlah orang yang masuk ke Kristen? Bagaimana pola pengajaran, bagaimana pendekatan? Seperti itu. Dengan demikian, atas nama Badan Pemuda Sinode, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kerja keras Badan Pemuda Basis, terutama teman-teman tim kerja database yang begitu fokus sehingga bisa melakukan pekerjaan yang mulia. Ini tujuan kita, ini tujuan pelayanan kita. Ketika saudara kita lakukan, begitu teman-teman semua sudah mengetahui database kita, panggilan pelayanan kita, bahwa ternyata tidak ada waktu kosong bagi kita. Semua orang membutuhkan kehadiran kita sebagai ibadah di tengah-tengah perkumpulan domba-domba kita. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, mengerti, saya berharap pada Pemuda Basis tetap memperhatikan operator-operator yang berjemaat untuk tetap mengikuti basis, untuk tetap mengikuti perkembangan jemaat. Jadi kita sudah bisa tahu nanti 2023 itu berapa yang datang dan berapa yang pergi. Pergi ke rumah Bapak, tapi juga pergi ke organisasi gereja lain. Karena apa? Di situ kita akan tahu. Sehingga pelayanan kita harus menggunakan metode pekerjaan pelayanan Yesus supaya domba-domba dari kandang lain yang ada dalam kandang kita akan mampu tuntut kalau kita sudah bisa menuntut domba-domba kita di dalam kandang pada kita ini. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua Basis dan teman-teman pada Pemuda Basis, teman-teman pelayan firman. Inilah pekerjaan kita. Hari ini kita semua sudah tahu
Terima kasih kepada semua jemaat yang bersedia untuk data-datanya di input dari pekerjaan kita. Yang paling terakhir, database ini adalah rahasia gereja. Oleh sebab itu, Badan Pekerja Klasis dan operator untuk mengeluarkan data ini harus melalui satu rapat dan satu keputusan. Ini sebagai wilayah gereja, rahasia gereja untuk kepentingan pekerjaan pelayanan. Oleh sebab itu, menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, yang membuat kekecewaan dan ketidakpercayaan umat pada data gereja ini, maka kita harus selalu mengikuti perkembangan dan jemaat mengetahui perkembangan yang terjadi di klasis jemaat bahkan di tanah Papua. Ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan pemilik pekerjaan, Tuhan yang memilih mengutus ibu bapak saudara dan saya, Roh Tuhan itu menuntun kita, menolong kita, beri hikmat untuk kita semua dapat melakukan tugas dan panggilan kita. Hari ini kita sudah bisa tahu siapa yang kita mau golongkan dalam dunia politik, apapun kita sudah tahu kekuatan kita, dan apapun penantian pemerintah bagi kita sudah tahu berapa kebutuhan kita untuk digunakan kepentingan umat kita. Dengan demikian, tugas-tugas yang mulia ini menjadi tanggung jawab ibu bapak dan saya. Tuhan Allah di surga menolong kita. Sekian sebutan Badan Pekerja Sidode di Papua yang saya dapat sampaikan di tengah-tengah jemaat keyakinan dalam rangka Serudata Klasis GKI Pokok. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Sekian, terima kasih. Shalom. Gereja Kristen Injil Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja Indonesia, Badan Pekerja Klasis GKI Bogor. Berita acara selesai pendataan warga jemaat nomor 28 garing A.2.4 garing Romawi 10 garing 2023. Pada hari ini tanggal 25 Oktober 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Pendeta Obed Balan, Sarjana Teologi, Magister Hukum, Jabatan Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Bogor. 2. Nama Pendeta John Mori, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, Jabatan Sekretaris Klasis GKI Bogor. Telah melakukan pengecekan dan penyelesaian pendataan warga jemaat dari tanggal 20 September tahun 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 di wilayah Klasis Bogor, Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Pendataan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat mengenai anggota jemaat dalam rangka kegiatan pastoral dan administrasi gereja. Hasil dari pendataan warga jemaat ini adalah sebagai berikut. 1. Jumlah total warga jemaat seklasis GKI Bogor yang didata terdiri dari jumlah kepala keluarga 827, kepala keluarga, jumlah jiwa 3.238 jiwa, jumlah kaum bapa 753 kaum bapa, jumlah kaum ibu 687, jumlah pemuda 456, jumlah anak-anak 1.342.
berdasarkan pendidikan yang tidak sekolah 582, belum tamat sekolah dasar 574, sekolah dasar 707, SMP 529, SLTA 673, diploma 2 9 orang, diploma 3 23, stratum 1 136, stratum 2 2, stratum 3 kosong. Berdasarkan data pekerjaan, belum atau tidak bekerja 902, mengurus rumah tangga 564, pelajar atau mahasiswa 872, pensiunan 10, pegawai negeri sipil 64, Tentara Nasional Indonesia 6, Kepolisian RI atau Polri 8, pedagang 5, petani atau pekebun 468, peternak 4, nelayan atau perikanan 51, konstruksi 2, karyawan BUMD 0, karyawan honorer 50, buruh harian lepas 20, pembantu rumah tangga 1, tukang listrik 1, tukang baju 1, tukang kayu 9, tukang sol sepatu tidak ada 0, tukang las pandai besi 0, tukang granit 0, penata busana 0, mekanik 0, pendeta 6, anggota DPRD 0, dosen 2, guru 42, bidan 6, perawat 11, sopir 8, pedagang 3, perangkat kampung 44, kepala desa 10, wira swasta 23, guru jemaat 13. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Harun 25 Oktober tahun 2023, hormat kami Badan Pekerja Klasis DKI Bogor, Ketua, Pendeta Ubed Balan SPH A, Sekretaris Pendeta John Memori SPH M, Tebusan yang pertama, yang terhormat Badan Pekerja Wilayah 2 Sabi Bramo, 2 Departemen Litbang Seluruh DKI Papua, BPPG Klasis DKI Bogor, dan Jemaat-Jemaat Se-Klasis DKI Bogor. Demikian pembacaan berita acara tentang warga jemaat Se-Klasis DKI Bogor. Terima kasih. Jadi kita tahu saja sidang itu dong pilih rumah ini. Tapi ada syarat penting yang harus disampaikan kepada jemaat. Apa yang menjadi syarat GKI bisa jadi organisasi suatu gereja? Itu dasar. Dasarnya adalah jemaat. Maka database yang kita lakukan karena itu dasar. Terus yang kedua adalah tata gereja dan peraturan. Makanya tata gereja dan peraturan itu harus ada dalam GKI punya. Yang ketiga tata ibadah. GKI punya. Sehingga kita tidak mudah menggunakan tata ibadah di Turki yang bukan kita punya. Karena itu dasar yang membuat sampai GKI bisa jadi organisasi. Terus yang keempat adalah nyanyian. Nyanyian Mazmur rohani, serenade emas dan suara gembira. Itulah yang sebabnya kayaknya tanggal 25 Oktober 1925 dia katakan ini punya kata-kata membuat itu. Doa itu yaitu Mary itu bahwa dia mempersiapkan murid-murid pergi sambil dia mempersiapkan dokumen-dokumen tadi nyanyian Mazmur, nyanyian rohani. Karena syaratnya tadi ini harus kita sampaikan. Terus database itu kita yakinkan pada jemaat tanggal 26 besok bahwa dari satu jemaat Umat berkembang sampai hari ini sudah 2000 sekian jemaat yang ada. Itu waktu ke jemaat gereja. Belum lagi jiwa kata yang sekarang kita tunggu.
Apa kaitannya? Tema sentral tetap ada, tapi tema khotbah kita itu dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Doa Yesus. Ini ada korelasi doa Yesus supaya mereka semua bersatu. Bukan mereka bersatu saja, mereka semua. Semua itu siapa? Kita jaga umat kita. Terus yang kedua, hal terpenting dari itu doa Yesus, doa Otto dan Kaisler, maksud doa Irskene, kemudian Romaino punya pernyataan. Banyak pekerjaan dan kami pegang kemudi, tapi Tuhan tentukan arah. Nanti setelah berapa tahun kemudian dari Gereja Harapan Mansina pindah Gereja Harapan Nabi Pura, diresmikan, dilakukan sidang. Masa peralihan tahun 1961, Indonesia meminta masa peralihan kita ke Indonesia, Belanda pulang, disitulah gereja mengalami masalah besar. Misi-misi harus pulang dan harus orang Papua sendiri. Romaino tetap menggunakan kata-kata doanya seperti dulu Geisler, bahwa mereka pergi meletakkan batu pertama pembangunan hidup berharapan Jayapura. Artinya orang Papua GKI harus berharapan, melihat masa depan. Itu sampai hari ini kita lihat hasilnya. Sekarang sudah 2000 lebih jumlah gereja. Dan perbedaan kita adalah gereja-gereja organisasi lain itu mereka bentuk di luar baru datang dan memiliki di sini. Kalau GKI tidak, gereja yang dikumuli oleh setting sampai mendirikan di atas tanah ini. Oleh sebab itu, walaupun daerah otonomi baru banyak, tapi kita tetap sinodi GKI yang satu. Menjadi apa? Sebagai tangan Tuhan untuk menjaga persekutuan doa Yesus. Jadi GKI menjadi tangan Tuhan untuk menjaga persatuan. Jadi kita menjadikan keberagaman, perbedaan itu menjadi panggung untuk melakukan pelayanan untuk persatuan umat. Itu saja tujuan kita sampai Tuhan datang. Oleh sebab itu terima kasih teman-teman dalam pelayanan besok, dalam khotbah, dalam sambutan kita kasih penyegaran dan kita memperkenalkan supaya teman-teman pergi sekolah di mana balik jangan dia datang mau kita punya aturan. Jemaat itu sudah jelas. Tata gereja peraturan karena dasar untuk GKI berdiri. Terus nyanyian tata ibadah terutama itu dasar yang buat GKI berdiri. Yang terakhir nyanyian itu dasar. Sarana nyanyian GKI belum bisa jadi organisasi resmi. Tanpa tata gereja tidak bisa. Makanya dasarnya di situ. Jadi GKI punya dasar membangun gereja teman Tuhan di atas para nabi, rasul dan Yesus sebagai batu penjuru. Itu yang kita lihat. Jadi sejarahnya dia tidak putus, dia nyambung. Jadi orang lihat besok 67 tahun itu GKI berdiri sebagai organisasi gereja resmi atas negeri. Tapi penginjilan itu sejak 1855. Jadi sudah 168 tahun. Itu yang mungkin saya sedikit sampaikan. Teman-teman, ya kita pasti akan mengalami banyak soal, tapi itulah. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan memberkati pada pekerja klasis, juga teman-teman pelayan. Untuk vikaris dan lain-lain belum ada informasi.
seklasis Bongo. Shalom.